Jadi seorang penyendiri sebenarnya tidak selamanya buruk. Beberapa orang memang memiliki sifat asli sebagai seorang penyendiri. Namun sayangnya beberapa yang lain memilih untuk menyendiri karena pengalaman yang buruk atau sebuah penyakit yang diderita orang tersebut. Masalah yang muncul adalah di saat kecenderungan kita untuk menyendiri ini mempengaruhi kehidupan kita setiap harinya. Dunia kerja kita, pendidikan kita, asmara, bahkan hubungan antar keluarga kita. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas solusi dari seorang yang menyendiri karena sebuah gangguan atau masalah di masa lalu. Dan sebelum itu, saya harus mengingatkan kalau di sini ada 19 solusi yang bisa saya bagikan. Jadi video ini mungkin agak sedikit lebih panjang daripada video sebelumnya. Maka dari itu, rilekslah dan kita mulai dari solusi yang pertama. Tentu saja untuk mengatasi sebuah masalah, kita pasti harus mulai dengan mengetahui sumber dari masalah tersebut. Mulailah untuk berpikir dan mengingat-ingat kenapa kamu bisa menjadi seorang yang penyendiri. Apakah kamu memiliki pengalaman yang buruk di masa lalu? Atau kamu memang terganggu oleh seseorang dalam dunia kerja kamu atau lingkungan tempat kamu bergelut setiap harinya? Bagilah penyebab dari masalah ini menjadi dua hal. Yang pertama itu adalah penyebab yang muncul dari dalam diri kamu, dan yang kedua adalah penyebab dari luar diri kamu. Setelah itu baru kamu lihat apakah penyebab ini bersumber dari masa lalu atau kamu memang ada tekanan yang sangat besar di masa sekarang ini. Nah, setelah kamu mengetahui sumber masalah dari kecenderungan menyendiri kamu ini, kita bisa lanjut ke bagian solusi yang kedua. Tentu saja yang kedua ini adalah kita bisa mempengaruhi apa yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu dengan menjauhi sumber masalah yang bisa merusak mental kita sehingga kita tidak ingin terlalu jauh dalam bergelut dengan orang lain. Jika masalah ini muncul karena dalam dunia kerja kamu merasa tertekan dan mental kamu itu seperti dikoyak oleh lingkungan yang tidak sehat dalam dunia kerja, sebaiknya kamu berhenti saja. Ada banyak pekerjaan lain yang bisa layak untuk kamu perjuangkan dan kamu pertimbangkan untuk lakukan. Karena jika kamu terus-menerus terjebak dalam situasi yang menekan batin kamu akan jadi orang yang semakin parah keadaannya nantinya. Maka dari itu penting untuk menghindari apa yang bisa merusak mental kita sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih maju dan lebih bebas dalam bergerak. Begitupun jika masalah ini datang dari lingkungan sekolah kamu. Kamu bisa pindah sekolah jika memang lingkungan kamu itu tidak sehat dan membuat kamu selalu merasa ingin sendirian karena tidak ada orang yang benar-benar bisa kamu percayai di lingkungan tersebut. Maka dari itu, jauhilah semua sumber masalah yang bisa menyebabkan kamu menjadi seorang penyendiri ini. Yang ketiga adalah dengan menghapus hiburan-hiburan yang biasa kamu nikmati setiap harinya. Sebenarnya tanpa kita sadari, apa yang membuat kita menjadi seorang penyendiri kadang adalah kita itu menjauhi masalah yang membuat kita tertekan dan stres di luar sana, sehingga kita milih untuk sendiri. Tapi sayangnya kesendirian ini akan membuat kita jadi semakin suka dengan kesendirian, yang menghasilkan lambatnya kita dalam berkembang di dunia kerja maupun pendidikan. Nah, di sini kamu harus bisa menghapus semua hiburan-hiburan ini agar kamu tidak menyukai kesendirian seperti sebelumnya. Yaitu kamu bisa menghapus semua anime kalau kamu memang menikmati menonton anime. Kemudian film kamu yang ada di dalam gadget maupun komputer dan handphone kamu. Kamu juga bisa menghapus semua film-film drama Korea jika kamu adalah seorang perempuan. Karena jujur saja, saat kamu sendiri, kamu cenderung untuk menghibur diri dengan mendapatkan cerita-cerita atau tontonan-tontonan seperti yang saya sampaikan tadi.
Dan kalau kamu sudah menghilangkan semua gangguan tadi, semua hal-hal yang menyebabkan kamu suka dengan kesendirian tadi, kita bisa bergerak ke arah yang nomor 4, di mana kamu harus bisa membuang hiburan lagi, tapi ini yang lebih konkret, yang mana kamu benar-benar harus melakukan dopamin detox. Seperti yang diketahui bahwa dopamin detox itu adalah puasa dopamin. Jadi, kamu tidak akan mendapatkan dopamin apapun saat kamu sendiri jika kamu menghapus semua hiburan-hiburan yang berkemungkinan untuk membuat dopamin kamu naik. Karena jika kamu sendirian dan kamu selalu mendapatkan dopamin instan, kamu akan semakin terjebak dengan kesendirian itu dan susah untuk keluar. Maka sekarang kamu lakukanlah dopamin detox. Yang bisa kamu lakukan adalah yang pertama, kamu harus menghapus musik dari handphone kamu. Karena musik juga merupakan bagian dari peningkatan dopamin secara instan, walaupun tidak berlebihan. Kemudian kamu hapus film-film seperti tadi, dan kamu juga harus menghapus sosial media yang kamu miliki. Kalau bisa, kamu hiduplah tanpa internet dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan. Tentu saja kasus ini terdengar sedikit ekstrim. Solusi ini terdengar sedikit berlebihan. Tapi jika kamu merasa benar-benar ingin cepat berubah dari sifat kamu yang sebelumnya yang menyendiri ini, kamu harus menerapkan cara ini, dan ini adalah cara yang paling cepat untuk bisa lepas dari kecenderungan untuk menyendiri. Oke, cara yang kelima untuk bisa lepas dari kecenderungan untuk menyendiri yang bisa menghambat kamu dalam pendidikan dan pekerjaan kamu adalah dengan keluar rumah. Beberapa orang memiliki kasus yang sangat ekstrim, di mana dia bahkan tidak memiliki satu orang teman pun yang bisa menemani dia untuk melakukan apapun itu. Nah, di sini jika kamu kasusnya seperti itu, kamu bisa mencoba untuk jalan-jalan keluar dari kamar atau rumah kamu saat ini. Kamu bisa berjalan-jalan di taman, mengunjungi kafe-kafe, atau ke pantai sendirian. Tidak masalah, kita hanya perlu membiasakan diri kita berada di luar. Dan kita harus bisa untuk lepas dari kecemasan-kecemasan yang kita alami, tentu saja dengan perlahan. Maka dari itu, keluarlah dari pintu kamu dan jalan-jalanlah kemanapun itu. Itu akan membuka kemungkinan kamu untuk memiliki penyesuaian emosi dengan lingkungan luar, dan juga menambah kemungkinan kamu untuk mengenal orang baru dan memiliki teman yang lebih banyak dari sebelumnya. Oke, cara nomor 6 juga sama seperti yang tadi, di mana di cara nomor 6 ini merupakan adalah cara atau solusi yang bisa dibilang lanjutan dari yang nomor 5 tadi, di mana kamu harus pergi ke tempat yang ramai. Jalan-jalanlah ke tempat yang ramai dari sebelumnya. Nah, sebelumnya saya mengajak kamu untuk jalan-jalan sendirian. Nah, sekarang kamu masih bisa berjalan sendirian, tapi kunjungilah tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh orang lain. Kamu bisa ke kafe-kafe walaupun kamu sendirian. Kamu bisa ke tempat-tempat hiburan yang ramai, ke pasar malam, atau ke tempat-tempat lain yang didatangi oleh banyak orang. Tujuan dari hal ini adalah untuk membuat kamu terbiasa dengan keramaian. Karena kamu kalau sudah terbiasa dengan keramaian, kamu pasti akan memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru kamu alami ini. Semakin lama kamu dalam lingkungan seperti ini, kamu akan semakin cepat untuk menjadi orang yang lebih terbuka kepada orang lain, sehingga kamu akan berhenti menjadi orang yang penyendiri. Ada satu hal yang cukup sepele tapi sebenarnya bisa sangat bermanfaat untuk bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih kuat secara mental, dan bisa kamu jadikan sebagai sarana untuk lepas dari kecenderungan menyendiri kamu ini, dimana itu adalah dengan berjemur. Ya, berjemurlah, karena itu akan membuat tubuh kamu dan tulang kamu menjadi lebih kuat. Tapi kamu pasti bertanya, apa hubungannya mental sama tulang? Mungkin kamu pernah mendengar bahwa di balik fisik yang kuat terdapat jiwa yang sehat, dan itu benar adanya. Kalau kamu tidak percaya apa yang saya katakan,
dan kamu mengatakan bahwa banyak orang gila di luar sana memiliki fisik yang sudah sangat kuat, kamu cobalah berjemur mulai sekarang. Berjemurlah di jam-jam 9 sampai 10 pagi. Dan kamu pasti akan mendapatkan efek yang lebih positif terhadap mental kamu. Coba saja, kamu akan tahu apa yang saya maksudkan. Kemudian cara yang ke-8 untuk bisa lepas dari sifat atau situasi yang membuat kamu selalu ingin menyendiri adalah dengan curhat kepada orang terdekat kamu. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki orang yang dekat dengan dirinya. Karena sesepi apapun rasanya diri kita dan sesendiri apapun rasanya hati kita, pasti ada 1-2 orang yang benar-benar mencintai kita setulus hati mereka. Tengoklah ke keluarga kamu, orang tua kamu, adik kamu, sahabat-sahabat kamu, dan orang yang benar-benar mau melakukan apapun untuk membantu kamu. Nah, di sini curhatlah pada mereka tentang apa yang kamu rasakan, sehingga nanti kamu akan mendapatkan 2 buah hal positif untuk mengatasi kecenderungan menyendiri ini. Yang pertama, kamu akan mencoba untuk belajar untuk terbuka terhadap orang lain yang sebelumnya kamu tidak lakukan. Yang kedua, kamu akan bisa menemukan solusi karena kamu sedang berdialog tentang apa yang kamu rasakan dan kamu alami kepada orang lain. Dan diskusi pasti menemui solusi. Cara yang ke-9 untuk bisa lepas dari kecenderungan untuk menyendiri dalam kondisi mental apapun kamu adalah dengan mengikuti organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas di lingkungan kamu. Tentu saja untuk memilih organisasi yang tepat, kamu harus mengerti apa yang kamu inginkan. Dan kamu harus bisa mengikuti organisasi yang kamu rasa kamu nikmat dalam menjalaninya. Jika kamu masih sekolah dan kamu suka sekali dengan menulis, kamu bisa ikut organisasi tentang menulis. Dan jika kamu suka menggambar, ikutlah dalam organisasi menggambar. Beda halnya jika kamu sudah tidak kuliah atau tidak bergelut dalam dunia pendidikan lagi, kamu bisa fokus ke komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kamu. Entah itu komunitas pemuda, remaja masjid, ataupun komunitas yang benar-benar sehobi dengan apa yang kamu minati. Ini akan membuat kamu memiliki kemudahan dalam memperoleh pergaulan yang benar-benar kamu nyaman di dalamnya. Karena hobi kamu dan hobi orang yang ada dalam komunitas tersebut memiliki kemiripan sehingga dialog pun tidak sulit untuk dibangun secara mendalam. Dan kalau kamu masih sulit untuk bergabung dengan lingkungan yang terlalu besar, kamu bisa mencari komunitas-komunitas yang kecil yang dibuat di sekitaran tempat kamu tinggal. Solusi nomor 10 yang bisa kamu terapkan untuk bisa lepas dari kesendirian adalah dengan fokus pada masa depan. Tidak ada yang bisa mengubah seseorang sekeras 2 hal. Yang pertama itu adalah rasa sakit, dan yang kedua itu adalah ambisi. Mungkin rasa sakitlah yang membuat kamu menjadi orang yang begitu penyendiri seperti saat ini. Maka dari itu, kamu manfaatkanlah masa depan atau ambisi kamu untuk memperbaiki kondisi kamu yang saat ini yang disebabkan oleh masa lalu. Caranya itu adalah dengan membuat tujuan-tujuan yang super jelas atau sangat jelas terkait apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup kamu. Kamu bisa membentuk hal itu mulai dari sekarang. Kamu bisa menjadi seorang YouTuber jika kamu berminat. Kamu juga bisa menjadi seorang penulis jika kamu suka sekali dengan menulis. Intinya, lihatlah kemampuan kamu dan apa yang kamu sukai. Dan setelah kamu menemukan hobi tersebut, buatlah tujuan yang jelas dari hobi tersebut. Misalnya, jika kamu suka sekali dengan melukis, jadilah seorang pelukis yang benar-benar serius sehingga kamu bisa menghasilkan uang dari melukis tersebut. Intinya, buat tujuan untuk masa depan yang lebih baik
dari apa yang kamu miliki saat ini. Bukannya hanya akan lepas dari kecenderungan untuk menyendiri, kamu bahkan akan menjadi orang yang jauh lebih berkembang lagi dari hanya lepas dari kecenderungan kamu saat ini. Kamu bahkan akan menjadi orang yang hebat, yang bisa menjadikan hobi sebagai sebuah tempat untuk mendapatkan untung dan rezeki. Solusi nomor 11 ini mungkin hanya bisa diterapkan oleh kita yang beragama Islam. Dan bagi teman-teman yang beragama selain Islam, kamu bisa melompati bagian yang nomor 11 ini. Yang mana solusi nomor 11 ini adalah dengan sholat berjemaah di masjid. Ya, ini terdengar seperti hal yang lumrah dan tidak perlu untuk saya sampaikan di sini. Tapi ketahuilah, dengan bersolat berjemaah di masjid, kamu akan lepas dari sifat penyendiri kamu. Kenapa? Pertama, kamu akan lebih dekat dengan Tuhan, dan kamu pasti akan diperbaiki oleh Tuhan. Yang kedua, kamu akan terbiasa untuk dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan kamu di dalam masjid. Dan yang ketiga, tentu saja kamu tidak perlu berbicara dengan siapapun di dalam masjid, dan kamu hanya perlu sholat di sana untuk membiasakan diri kamu dekat dengan Tuhan dan dekat dengan manusia. Karena menjauh dari kedua hal tersebut akan semakin memperburuk mental kamu. Sedikit lebih jauh dari solusi nomor 11 tadi adalah dengan mengikuti kajian-kajian yang dilakukan di masjid juga. Ya, ini adalah solusi nomor 12 yang bisa kamu terapkan. Di mana kamu pergilah ke pengajian-pengajian yang diadakan di masjid-masjid di sekitar rumah kamu. Di situ kamu akan bertemu dengan orang-orang baru, dan kamu juga akan mendengarkan apa yang seorang ustadz akan sampaikan kepada kamu, yang mana akan membuat kamu memiliki ilmu tambahan terhadap pengetahuan yang sudah kamu ketahui selama ini. Maka dari itu, kajian juga akan membuat kamu menjadi terbiasa dengan keramaian. Dan orang yang pengajian tidak perlu berbicara satu sama lain, hanya perlu fokus untuk mendengarkan tausiah yang diberikan oleh ustadz yang sedang memberi materi. Solusi nomor 13 mungkin adalah solusi yang cukup cepat untuk bisa kamu lakukan, karena dampaknya itu bisa langsung kamu rasakan dan bisa langsung kamu praktikkan, yaitu dengan melakukan olahraga. Ya, olahraga yang paling bagus untuk kamu terapkan adalah lari, berenang, maupun olahraga yang berkelompok seperti bermain futsal ataupun bola basket. Olahraga seperti yang dikatakan oleh beberapa penelitian mengatakan bahwa orang yang baru selesai melakukan olahraga, apapun itu, akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mencoba bersosial. Dengan kata lain, mereka itu memiliki sifat sosial yang lebih naik atau meningkat daripada sebelumnya. Dikatakan bahwa ini terjadi karena saat kita berolahraga, kita itu mengeluarkan endorfin yang cukup banyak, sehingga kita bisa merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Dan endorfin inilah yang juga bisa membuat kita menjadi orang yang lebih tertarik untuk bersosial daripada sebelumnya. Saya rasa sekarang sudah saatnya kita menantang diri kita lebih jauh daripada sebelumnya. Karena semua solusi yang sebelumnya itu bersifat pelan-pelan atau sedikit-sedikit dalam membentuk kepribadian kita. Dan sekarang marilah kita tantang diri kita lebih jauh. Dimana yang nomor 14 ini adalah dengan berkenalan dengan orang baru. Ya, kamu bisa mencoba untuk pergi ke tempat-tempat ramai dan kamu cari orang yang sedang sendirian atau melakukan sebuah kegiatan. Dekatilah orang-orang tersebut dan mulai sapa dan tunjukkan keramahan kamu terhadap mereka. Kamu akan memiliki adrenalin yang sangat tinggi di dalam situasi ini.
Tapi jika kamu bisa melaluinya dengan baik dan benar, kamu akan mendapatkan teman baru dan kamu akan terbiasa untuk melakukan hal-hal seperti itu nantinya, yang mana akan membuat kamu menjadi makhluk yang jauh lebih sosial daripada kamu yang sebelumnya. Baiklah, ini adalah cara yang paling cepat yang bisa kamu terapkan untuk lepas dari kecenderungan menyendiri kamu, yaitu adalah dengan mencari pekerjaan. Mungkin 80% orang yang suka sekali dengan kesendirian adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Karena dunia kerja bisa membuat orang begitu cepat untuk bisa bergaul dengan orang baru. Apalagi jika pekerjaan yang kamu lakukan adalah pekerjaan yang berurusan dengan orang lain. Nah, jika kamu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak sekolah ataupun kuliah, ini adalah cara yang paling cepat untuk bisa lepas dari kecenderungan menyendiri kamu, yaitu dengan mencari pekerjaan. Di situ kamu akan dipaksa untuk bersosial lebih dari sebelumnya. Kamu akan dipaksa untuk mengenal orang baru yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Dan kamu juga akan dipaksa untuk menjadi orang yang bukan diri kamu atau keluar dari zona nyaman kamu sebelumnya. Saya yakin ini adalah cara yang paling cepat karena saya melihat banyak sekali orang yang sudah melakukan hal ini dan berhasil. Mencari pekerjaan bisa membuat kamu jadi lebih dewasa. Kamu akan menjadi orang yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan tentu saja lebih sosial. Maka carilah pekerjaan mulai sekarang. Berikutnya, cara yang ke-16 adalah dengan mengurangi berpikir terlalu jauh atau berhayal terlalu lama. Menghayal yang saya maksudkan di sini bukanlah berpikir atau merenung tentang sesuatu yang penting, karena justru merenung adalah sifat dari awal munculnya kebijaksanaan. Yang saya maksudkan dengan menghayal adalah orang yang cenderung untuk memiliki masalah dalam kehidupannya, dan saat dia sendiri, dia pasti akan memikirkan sesuatu yang negatif. Karena mau bagaimanapun, manusia itu jauh lebih peka terhadap kegagalan-kegagalan yang dia buat atau masalah-masalah yang dia timbulkan sebelumnya. Maka hindari ini dan teruslah untuk mencoba menjadi orang yang berpikir positif tentang pencapaian-pencapaian yang sudah kamu raih dan sesuatu yang benar-benar sudah kamu perjuangkan sebelumnya. Kamu itu adalah orang yang spesial, maka hindarilah untuk menghayal tentang seberapa buruknya dirimu. Cara nomor 17 adalah dengan menghindari terlalu keras pada diri sendiri. Karena perfeksionis itu akan membuat luka yang kita rasakan itu menjadi terasa 2 kali lipat lebih buruk daripada seharusnya. Karena kita selalu merasa harus melakukan atau menyelesaikan semuanya secara sempurna. Ketahuilah, tidak ada manusia yang sempurna. Kita hanya perlu menghargai diri kita lebih banyak lagi dengan tidak terlalu memberatkan diri saat kita melakukan sebuah kegagalan. Bukannya harus berhenti sih, tapi paling tidak hargailah apa yang sudah kamu usahakan. Jadi untuk lepas dari kecenderungan untuk menjadi seorang perfeksionis ini adalah dengan melakukan beberapa penenangan diri seperti meditasi, relaksasi, dan liburan. Kamu pasti bisa menjadi orang yang lebih tenang dan tidak terlalu sibuk dalam hati dan pikiran kamu yang membuat kamu jadi orang yang takut untuk bersosial di masyarakat. Solusi nomor 18 adalah dengan hanya berada di kamar kamu saat kamu sedang ingin tidur saja. Jadi hindarilah untuk berada di kamar kamu saat kamu tidak ingin tidur atau tidak melakukan apa-apa. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang ingin kamu perjuangkan, bahkan walaupun kamu tidak melakukan apa-apa, keluarlah. Jangan berada di kamar kamu saat kamu berada di fase kamu sedang tidak ingin tidur malam. Itu akan membuat kamu menjadi membuang-buang waktu yang sebenarnya bisa kamu manfaatkan untuk bersosial lebih banyak kepada orang lain, yang bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih
tidak menyendiri daripada sebelumnya. Manfaatkan waktu kamu semaksimal mungkin untuk bersosial dan bergaul dengan orang-orang di sekitaran kamu ataupun dengan teman-teman yang sudah kamu kenal sejak lama. Kalaupun ada sebuah proyek yang ingin kamu buat karena kamu ingin fokus pada masa depan seperti yang kita bahas tadi, kamu bisa melakukan semua pekerjaan itu di luar, jangan lakukan di kamar kamu. Karena semakin nyamannya kamu dengan kamar kamu, saat kamu melakukannya semua di kamar kamu akan menjadi orang yang semakin penyendiri daripada yang seharusnya. Baiklah, akhirnya kita mulai di solusi yang paling akhir dan yang paling penting dari semua solusi yang ada untuk lepas dari sifat menyendiri kamu adalah yaitu dengan tidak takut memulai. Sebanyak apapun solusi yang saya sampaikan tadi, jika kamu tidak melakukannya atau kamu tidak memulai dari sekarang untuk bergerak ke arah solusi-solusi tersebut atau bergerak ke arah perbaikan, kamu tidak akan bisa menjadi siapapun yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Kamu tidak akan menjadi orang yang lepas dari kecenderungan menyendiri kamu. Maka dari itu, kalau kamu tidak bisa menerapkan semua dari 19 solusi yang saya sampaikan tadi, kamu hanya perlu menerapkan beberapa yang benar-benar kamu sanggup untuk lakukan saat ini. Yang penting, lakukanlah, mulailah, karena satu langkah sederhana bisa membawa kamu ke puncak gunung sekalipun. Sekian, wassalam.